channelku Awang Chan. Di video kali ini aku akan bikin pick a card ya, tentang pengembangan diri lagi ya, yaitu judulnya apa sih yang membuat kamu unik di mata orang lain ya, atau keunikan kamu, sisi unik atau sisi otentik dari diri kamu tuh apa ya. Di sini ada 2 pilihan kartu, silahkan dipilih ya. Kartu pertama ada Embrace Your Emotions, Allow Your Feelings to Surface and Be Accepted. Yang kedua ada Action Speaks Loudly, Express Your Love Through Affection. Nanti di setiap pilihan kartunya aku akan shuffle pakai deck ini ya. Oke, gitu aja, nggak usah lama-lama, aku kasih waktu 5 detik ya. Halo teman-teman yang pilih kartu ini ya, kita lihat apa sih sisi unik dari diri kamu yang membedakan kamu dengan yang lain ya. Tiap orang kan pasti punya sisi otentiknya masing-masing ya, dan ya kita memang sebaiknya menjadi diri kita sendiri ya, nggak perlu mengikuti orang lain ya. Jadi be otentik aja, karena setiap orang itu sebenarnya diciptakan unik ya. Itu apel aja ya, satu pohon itu bentuknya kan beda-beda ya. Jadi memang Tuhan semesta menciptakan makhluk itu dalam wujud yang berbeda-beda, dan tentu mesti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi nggak usah ngerasa rendah diri, apalagi ya, atau minder, karena Tuhan menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Tinggal gimana kita mengelola potensi yang diberikan ya kan. Terus bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang telah diberikan oleh semesta dan Tuhan terhadap kita ya. Oke, untuk yang pilih kartu 1, masih sisi unik atau otentik yang ada dalam diri kamu ya. Yang mau di skip silahkan di skip ya, kalau ngerasa kelamaan ya shuffle kartunya. Kita lihat ya. Oke, The High Priestess, Justice, 2 kartu major arcana ya. The Tower. Wah, ini kalau bahasanya iklan rokok tuh bold ya. Kamu yang cowok mesti tahu ya maksudnya ya. Oke. Two of Pentacles, miring ya. Gak enak kalau miring gini. Oke. Judgment, waduh, ini major arcana semua ya. Ini enggak ya, ada Six of Wands, Eight of Wands, oke, Death. Jangan takut ya ngelihat kartu Death, kayaknya menyeramkan, tapi sebenarnya kan nggak gitu juga ya. Bottom of the deck-nya ada Six of Pentacles. Oke. Kita lihat ya, The High Priestess ini menggambarkan tentang seseorang yang ya banyak hal ya. Kalau dilihat dari karakter, ini kan gambarnya seorang, bisa jadi pendeta ya, bisa jadi pendeta, atau mungkin juga ratu ya, atau mungkin ya intinya perempuan yang punya kekuasaan ya, punya posisi yang cukup tinggi gitu ya. Dan di sini ada 2 sisi tiang, hitam dan putih. Tentu ini menggambarkan tentang karakter kamu ya, keunikan kamu itu. Kamu
memiliki dua sisi kepribadian yang mungkin bisa jadi bertolak belakang ya, atau bisa jadi kamu kurang bisa menyatakan apa yang sebenarnya kamu rasakan gitu ya. Nah, kalau dibilang sisi unik, orang-orang seperti ini sebenarnya unik ya. Orang yang hatinya itu sebenarnya lembut atau ingin menunjukkan sisi lembutnya ya, atau sisi feminimnya ya. Terkadang orang-orang seperti itu malah justru terkadang malah justru berkebalikan gitu ya, menunjukkan sikapnya. Nah, kamu juga seperti itu ya. Jadi kesannya orang lihat kamu seperti orang yang galak, mungkin judes atau dingin, cuek, dan lain sebagainya ya. Tapi sebenarnya jauh di lubuk hatimu yang terdalam, kamu orang yang berhati lembut ya, tidak tegaan sama orang lain, cuman caranya untuk menunjukkan itu kamu bingung atau kesulitan ya, atau nggak tahu caranya gitu ya. Makanya kesan orang yang mungkin nggak terlalu kenal deket sama kamu, dianggapnya kamu orangnya cuek, nggak pedulian gitu ya, bahkan mungkin jutek ya. Itu ya, apalagi kartu selanjutnya ada justice ya. Kamu orangnya juga selain lembut sebenarnya ya, di dalam sisi dirimu itu lembut, kelembutanmu itu lebih mengarah kepada keadilan ya. Jadi kamu sangat menjunjung tinggi keadilan. Menurut kamu sesuatu yang ada di dunia ini gitu ya, itu seyogianya berjalan sesuai dengan keseimbangan, keadilan ya. Kamu orangnya juga jujur, cenderung ya agak blak-blakan juga ya. Kalau ngomong mungkin terlalu polos atau ya nggak ada saringannya ya. Tapi sebenarnya niat kamu tulus ya. Kamu bukan orang yang berpura-pura ya. Jadi sikap kamu yang seperti itu, terkesan cuek, terkesan jutek, itu bukan karena kamu berpura-pura ya. Kan ada ya orang yang sikapnya itu menunjukkan kepura-puraan, tetapi ada juga yang memang semasa hidupnya gitu ya, semasa remaja atau semasa anak-anak, kurang bisa atau kurang menerima pelajaran yang berkaitan dengan cara bersikap di hadapan orang lain. Tapi sebenarnya itulah yang membuat masing-masing orang itu unik ya. Jadi bukan berarti hal ini sesuatu hal yang buruk, tetapi justru ini adalah menjadi ciri khas kamu ya. Jadi biar orang yang mendekati kamu itu orang-orang yang benar-benar tulus, karena tentu tidak banyak orang yang berani gitu ya ngedeketin orang yang bold, tak bilang di awal tadi ya, yang terlihat di luar itu kuat sekali, terus terlihat kalau dibilang sisi maskulinnya sangat kelihatan kalau secara luarnya ya. Kalau secara dalamnya agak berbeda ya. Jadi sebenarnya kamu cukup orang yang emosional, bukan emosional marah ya. Sebenarnya emosi itu kan ada 5 emosi dasar ya. Jadi nggak cuman marah ya. Kadang orang berpikir emosi itu cuman marah ya. Sebenarnya enggak ya kalau di psikologi dasar ya. Jadi emosi itu ada marah, sedih, kemudian takut, jijik, dan juga satunya apa ya, kok lupa ya. Nanti kalau inget tak ini ya. Kadang-kadang aku ngeblankan gini loh orangnya. Ya, marah, sedih, takut, jijik, satunya senang ya, joy gitu ya. Jadi senangnya malah ketinggalan ya. Oke, itu ya dari Justice dan The High Priestess-nya ya. Kemudian The Tower. Nah, ini ya karena kamu sebenarnya orang yang lembut.
Nah, kadang-kadang sisi lembut kamu ini kalau kalau orang ngomong keceplosan gitu ya, nggak sengaja keluar di waktu-waktu tertentu gitu ya. Dan ya mungkin orang yang lama berinteraksi sama kamu nih agak kaget ya, loh orang ini kok begini gitu. Agak kaget sama mungkin kamu tiba-tiba ya kamu kesannya orangnya cuek ya, tapi kalau aku ngelihat di towernya ini nih lebih kepada kayak misalkan ada orang yang ngomong yang nggak enak, kamu sebenarnya cenderung cuek, atau mungkin kamu diomongin di belakang, kamu sebenarnya cenderung cuek ya sikap kamu ya. Cuman kadang-kadang gitu kalau kamu lagi moodnya kurang baik ya, dan kamu ingin kamu lelah mungkin ya, tidak menunjukkan sisi lembut kamu ya, bisa jadi kamu mengeluarkan kata-kata yang cukup mengagetkan ya, kalau bisa dibilang membuat orang lain ya biasanya kan kamu cuek diem aja gitu ya, tapi tiba-tiba kamu ngomong yang nggak enak banget dan itu bener-bener tepat sekali gitu ya. Kayak skakmat gitu ya, jadi banyak yang kaget sebenarnya kalau dilihat orang yang sering berinteraksi sama kamu, dan pada akhirnya mereka jadi berhati-hati ya, karena ternyata dia cuek tapi pertahanan dirinya lumayan ya gitu. Itu ya, jadi sisi unikmu daripada orang lain tuh seperti itu. Aku ngelihat ya sebenarnya kalau menurutku sih, sisi negatif, sisi positif itu sebenarnya ada keunikannya masing-masing ya. Jadi ya semua orang pasti punya dua sisi itu. Kalau misalkan kita cuman baik doang ya kita sama aja dengan malaikat ya. Wong kita bukan malaikat kan ya, manusia kan kita. Terus atau kita sisinya negatif terus, nah itu iblis ya. Kita kan juga bukan iblis, jadi kita di antara keduanya, dan disitulah titik uniknya ya. Kadang-kadang kita bisa mengarah kepada energi yang seperti iblis, atau mungkin mengarah kepada energi yang seperti malaikat. Cuman itu memang harus seimbang gitu ya. Seperti misalkan ini ya, kamu ibaratnya menyerang pakai kata-kata yang tidak menyenangkan, itu kesannya kan sebenarnya negatif, tapi itu adalah perlu ya, karena kalau nggak seperti itu nanti orang-orang di sekitar kamu nyepelek nih ya, jadi orangnya cuek aja, nggak gampang marah, nggak gampang tersinggung. Makanya mencegah agar kamu tidak dipermainkan atau tidak disepelekan oleh orang lain gitu ya. Nah, terus kartu selanjutnya ada Two of Pentacles. Lihat ya di kartu Justice, The High Priestess itu kan ada 2 tiang ya. Ini juga angka 2. Sebenarnya kamu orang yang cukup bimbang ya, maksudnya ya. Jadi misalkan memutuskan sesuatu atau memikirkan sesuatu itu ya karena kamu orangnya kan pada dasarnya gitu ya, memilih atau punya kepribadian yang berpatok atau berprinsip pada keadilan, sehingga kamu mencoba untuk terus menyeimbangkan gitu ya, yang terjadi. Kamu inginnya apapun yang terjadi di kehidupanmu atau di sekitarmu itu seimbang atau mungkin harmonis gitu ya. Tapi kadang-kadang karena kamu terlalu banyak mempertimbangkan atau ingin segala sesuatu terjadi secara seimbang ya, kadang-kadang nggak kadang-kadang sih, tapi sering kamu kalau memutuskan sesuatu tuh lambat ya. Jadi butuh orang lain ya, orang terdekat, orang yang kamu percaya, orang yang mempercayai kamu untuk
membantu kamu memutuskan sesuatu ya, sesuatu hal ya, atau memilih sesuatu karena kamu orangnya memang pada dasarnya seperti itu ya. Inilah keunikan kamu ya. Jadi kalau dilihat dari energinya kamu Libra ya. Ini ada timbangan, di sini juga ada timbangan ya kan. Ada apa kanan kiri yang seimbang. Ini juga ya kamu kemungkinan besar yang nonton ini zodiaknya adalah Libra ya. Gitu ya. Kental banget ya, kenceng sekali ini ya. Aku rasa Libranya itu kenceng sekali. Karena ada banyak angka yang menunjukkan kebimbangan atau keinginan akan keadilan, keharmonisan gitu ya. Jadi makanya aku bilang di sini kenceng ya, Libranya itu kenceng. Mungkin sunmu bukan Libra tapi mungkin rising atau moon atau Mercury atau pokoknya ada salah satu dari birth chart kamu itu yang zodiaknya itu Libra gitu ya. Oke, selanjutnya ada kartu judgment. Ya, kartu judgment ini menggambarkan tentang seseorang yang memahami akan prinsip-prinsip alam ya, prinsip-prinsip hukum. Jadi watak kamu ya, kalau aku ngelihat di sini watak ya, watak kamu yang mencintai keadilan dan gimana ya, memang sudah dari sananya gitu ya, alam bawah sadarnya kamu banyak berpikir atau punya prinsip hal-hal yang kaitannya dengan keadilan. Dan ya tentu biasanya orang yang punya prinsip seperti itu atau watak seperti itu dilengkapi dengan wawasan atau pengetahuan tentang hukum-hukum alam ya. Jadi kamu paham betul tentang norma, tentang hukum, dan yang paling utama adalah tentang sebab akibat. Jadi kamu paham betul tentang hal itu dan kamu mencoba untuk memegang teguh prinsip yang kamu punya ya. Jadi meskipun di dalam kamu lembut, tetapi kamu bisa menentukan sesuatu berdasarkan wawasan yang kamu miliki ya tentang norma, tentang etika dan lain sebagainya. Aku lihat di sini kamu juga dididik oleh orang tuamu meskipun cukup strict ya, cukup ketat, cukup disiplin ya, tetapi justru itulah yang membawa kamu atau ya intinya cocok lah sama kamu ya, kamu karakternya juga seperti ini ya, meskipun di dalam lembut, tetapi memang kelembutan itu perlu untuk kamu sembunyikan ya, biar orang lain tidak mudah untuk mengusik kamu atau menyakiti kamu ya. Justru karena didikan dari orang tuamu yang seperti ini ya, yang disiplin sekali gitu banyak sekali aturan, itu malah justru membawa kebaikan bagi diri kamu. Ketika remaja mungkin kamu ngerasa bahwa pengen berontak gitu, tapi setelah dewasa, setelah kamu mengetahui ilmu tentang kehidupan, setelah kamu dapat pengalaman ya, setelah kamu punya wawasan yang luas, ternyata kamu paham bahwa apa yang diberikan oleh orang tua kamu itulah yang terbaik untuk kamu ya. Itu ya. Jadi itulah yang cocok. Nah, di sini ada kartu Six of Wands dan juga Eight of Wands ya. Selain itu kamu juga orang yang berorientasi kepada keberhasilan ya, dan teguh pendirian ya. Aku rasa ya kamu juga tipe orang yang ya agak kurang sabaran juga sih sebenarnya ya. Di sini kamu ingin segera mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi memang di kehidupan kamu banyak hal sebenarnya ya yang ya karena usaha kamu, karena ketekunan dan kegigihan kamu, pada akhirnya kamu mendapatkan itu gitu ya. Memang kamu mendapatkan keberhasilan atau menjadi orang yang sukses menurut versi kamu ya. Sukses setiap orang kan beda-beda ya. Jadi jangan menjadikan orang lain sebagai patokan kesuksesan. Contoh misalkan influencer
ya, yang kelihatannya kaya raya, kelihatannya bergelimang harta, belum tentu itu sukses ya. Jadi carilah definisi sukses menurut kamu ya. Karena sebenarnya kalau kita membuat definisi sukses menurut kita sendiri ya, menurut em, apa norma-norma kita sendiri, menurut em, apa ke- kemampuan kita sendiri, tentu sebenarnya hampir semua orang itu sukses ya. Karena eh, perjuangan itu sendiri adalah kesuksesan kalau menurutku. Kenapa? Karena ketika kita masih bisa berjuang, tentu itu merupakan sebuah kesuksesan. Eh, Terlepas nanti apa yang kita perjuangkan kita dapatkan atau enggak, itu udah di luar kuasa kita ya, itu terserah Tuhan. Karena terkadang gagal terhadap suatu hal itu memang ya itulah jalan kita, itulah yang terbaik untuk kita. Dan ya kita cuman butuh butuh wawasan aja ya. Kalau kita punya wawasan yang sangat luas, tentu kita memandang kegagalan itu bukanlah kegagalan ya. Jadi yang dibutuhkan manusia ya, biar keluar dari penderitaan, keluar dari rasa sakit, kekecewaan, itu cuman satu sebenarnya ya. Cuman dua ya, wawasan yang luas ya, dan yang kedua adalah keyakinan kepada Sang Pencipta. Itu doang sebenarnya ya. Kalau kita sudah memegang dua prinsip ini, ya kan, kita berusaha untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, mencari wawasan sebanyak-banyaknya, dimanapun ya, kapanpun, nggak terikat pada instansi, mungkin nggak harus ya lewat lewat pendidikan ya, lewat bangku kuliah atau apapun, kamu bisa mempelajari banyak wawasan. Toh juga saat ini banyak sekali akses ke arah situ gitu ya. Dan yang kedua adalah keyakinan kita, keyakinan yang 100% ya terhadap Tuhan ya, bahwa semua yang terjadi itulah yang terbaik. Kedengarannya simpel ya, tapi kalau misalkan kamu nggak banyak belajar atau kamu nggak mencari wawasan tentang hal ini ya, tentang kehidupan, tentu percaya kepada Tuhan atau apa yang terjadi pada kita, apa yang dikehendaki Tuhan adalah yang terbaik, maka menurut kamu itu rumit karena kamu masih mematok kekecewaan adalah sebuah kekecewaan ya, penderitaan adalah sesuatu hal yang harus kamu hindari, padahal sebenarnya enggak ya. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu bermanfaat, berguna, dan itu baik untuk kita ya. Belum tentu ya sakit itu sesuatu hal yang menyedihkan, enggak, belum tentu ya kan. Jadi kita perlu perbanyak wawasan kita ya, perlu perbanyak sudut pandang, sehingga misalkan kamu mendaftarkan pekerjaan terus kemudian gagal ya kan, tentu kalau wawasan kamu luas itu sebenarnya bukan kegagalan ya, bukan juga kesuksesan yang tertunda ya, tetapi kamu hanya kurang perhitungan ya. Mungkin kamu tidak cocok di situ, kamu mungkin kurang mengenal diri kamu, kamu kurang mengenal potensi yang kamu miliki sehingga kamu salah jalan. Itu aja sebenarnya ya, bukan gagal ya. Dan kamu tentu setelah itu perlu menelaah, meneliti, dan juga mengevaluasi yang baik untuk kamu tuh yang seperti apa. Tentu setelah kamu menemukan, oke, ini adalah diriku, kamu pasti akan menemukan jalan yang pas ya, dengan keyakinan yang penuh itu ya. Dan jangan terburu-buru, itu aja ya. Yang terakhir ada kartu death ya. Kartu death ini sebenarnya akan banyak arti ya, tidak hanya tentang kematian, meskipun artinya death itu kematian ya, tapi kalau misalkan kondisi kamu saat ini mungkin ya lagi ini keunikan ya tapi nggak apa-apa ya, mungkin pesannya mungkin pingin ke arah situ. Kalau misalkan kamu saat ini lagi berpasangan, bisa jadi ini adalah siklus
ya siklus, kamu harus menyelesaikan siklus ini gitu ya, dan itu untuk kebaikan kamu juga. Kalau kamu saat ini sedang single, berarti ini adalah saatnya siklus uh, berakhir ya, masa single kamu, dan kamu akan menemukan orang yang benar-benar bisa menerima kamu apa adanya ya, yang paham betul sebenarnya kamu orangnya seperti apa itu. Kalau misalkan kamu dalam hal bisnis mungkin mencapai kejayaan, tentu kamu perlu banyak banyak perlu banyak-banyak rendah hati ya, jangan sampai keberhasilan kamu itu jadi bumerang sehingga pada akhirnya akan mengalami kebangkrutan ya, atau keberuntunganmu akan berakhir kalau kamu tidak menggunakan atau tidak menyikapi suatu keberhasilan dengan baik. Atau mungkin bisa jadi kamu yang saat ini lagi mengalami ya tadi ya, ketidakcocokan ya, bisa jadi ya, kamu akan menemukan jalan kamu yang benar ya. Jadi death ini kan siklus, jadi kita nggak boleh atau nggak seharusnya menghindari siklus-siklus itu ya. Jadi ya namanya kehidupan memang muter ya, jadi kadang kita sedih, kadang kita senang, dan itu wajar. Seneng belum tentu seneng, sedih belum tentu sedih ya. Intinya kamu pelajari banyak hal tentang itu. Bottom of the deck-nya ada Six of Pentacles ya. Oke, ini nyambung sama ini ya, embrace your emotion, allow your feeling to surface and be accepted. Jadi it's okay, kamu coba untuk memberanikan diri, menunjukkan ya sisi lembut kamu ya, sisi kamu yang sebenarnya orangnya itu sangat perhatian ya, sangat perhatian sama orang lain, tapi kamu cuman malu aja atau bingung caranya menunjukkan ya. Dimulai dari hal yang kecil aja ya. Jadi kamu kan orangnya tulus ya, jadi misalkan kamu ingin memberi ya sudah beri aja gitu. Atau misalkan kamu ingin membantu temanmu yang sedang sedih ya sudah bantu aja. Jadi jangan ngerasa kagok atau takut ya, nggak apa-apa, keluarkan sisi lembut kamu, karena itu juga keunikan kamu ya. Kamu punya sisi yang tegas, kamu punya sisi yang membela keadilan gitu ya, tapi kamu juga punya sisi lembut, dan it's okay kamu tunjukkan kedua-duanya di hadapan orang lain. Jadi dan that's you ya, itu adalah keunikan kamu, dan kamu patut bangga dengan dirimu yang seperti itu. Oke? Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, tekan tombol notifikasi lonceng ya, biar kamu gak ketinggalan video-video selanjutnya. Yang mau private reading ada nomornya di bawah, silahkan diklik, tanya tata cara dan juga price list. Oke, ya itu aja ya yang silahkan ya teman-teman yang mau beli di Shopee ya. Karena bisa membantu channel ini untuk menambah modal ya untuk channelnya. Jadi kamu ngeklik di Shopee, nanti di pesan ya, di pesan di videonya nanti akan aku kasih pin ya. Jadi tinggal klik aja, terus kemudian kamu beli di toko yang star seller atau toko yang mall, itu sudah membantuku mendapatkan komisi ya. Jadi ya kalau kamu memang pengen membantu, itu bisa membantu ya, meskipun sebenarnya itu kan nggak mengeluarkan modal apa-apa ya, cuman ngeklik di link yang aku sediakan di situ ya. Oke, itu aja ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngeklik linknya ya. Aku hargai bantuannya, terima kasih banyak gitu. Oke, gitu aja. Aku langsung menuju ke pile yang kedua. Bye bye. Kamu yang pilih pile 2 ya. Action speak loudly, express your love through action. Kita lihat ya, aku shuffle kartunya dulu buat kamu yang pilih pile 2. Oke, jadi ya sebenarnya manusia itu kan unik ya, memang
manusia itu otentik, dan setiap orang apapun kepribadiannya ya itulah sisi menariknya ya. Jadi sebenarnya nggak ada ya kalau dalam hal kepribadian tuh salah bener tuh nggak ada. Kalau dalam ilmu psikologi kepribadian kepribadian yang seperti ini mungkin yang tegas atau yang lembut itu bukan berarti yang tegas bener, yang lembut salah, atau kebalikannya ya, nggak seperti itu. Makanya kan kalau di tes psikologi itu terutama yang di tes kepribadian atau mungkin alat tes kecerdasan itu kan nggak ada bener salah ya. Jadi apapun yang kamu pilih ya itulah yang menunjukkan sisi kamu gitu ya. Meskipun sebenarnya kalau alat tes psikologi itu belum bisa menunjukkan sisi kamu sampai yang dalam-dalam ya. Biasanya alat tes psikologi itu lebih kepada sikap atau perilaku yang tampak aja, biasanya gitu sih ya. Ya berbagi cerita aja sih aku ya, berbagi pengalaman mempelajari tentang ilmu psikologi ya. Mungkin kamu yang nonton ini juga paham tentang psikologi ya, atau mungkin ini wawasan yang baru buat kamu ya. Pokoknya biar nggak diem aja ya sambil hafal kartu. Kalau misalkan kamu ngerasa kelamaan silahkan di skip aja, nggak apa-apa ya. Oke, kita lihat ya apa sih sebenarnya keunikan kamu ya bagi yang milih kartu 2. Kita lihat ya. Oke. Aku seneng banget sebenarnya shuffle kartu ini ya, tapi memang mengurangi durasi banget ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan bikin pick up card yang shuffle-nya live ini sebenarnya jauh lebih resonate sih, karena memang energinya kan langsung ketarik pada saat kamu nonton ya. Ya makanya akan lebih resonate lagi kalau kamu menyimak pada saat shuffle ya. Meskipun juga kamu nggak nyimak juga nggak apa-apa sih, jadi santai aja ya. Oke, kita lihat ya apa sisi unik kamu ya, atau keunikan kamu dibanding orang lain ya. Oke, The Hierophant. Aku tadi sebenarnya Nine of Wands ngelihat kartu oracle-nya Action Speak Loudly ini kepikiran sekelebat gitu ya. The Fool. Kamu sepertinya orang yang kayak misalkan nih aktivis apa gitu, atau mempelopori apa gitu ya, suatu hal gitu. Intinya kamu orangnya seperti itu, dan ternyata keluar kartu The Hierophant ya, jelas berarti feelingku nyambung. Oke. Six of Swords, Page of Pentacles, The Empress. Oke. The Lovers ya. Ten of Pentacles. Oke. The Chariot bottom of the deck-nya ya. Aku jelaskan ya satu persatu. Ya, miring. Ya, sambil aku tata ya. Pertama ada The Hierophant. Jadi seperti yang tak sebutkan tadi ya, kamu kemungkinan besar yang nonton ini itu aktivis ya, misalkan apapun lah ya, aktivis sosial, aktivis HAM ya. Intinya kamu mempelopori sesuatu, atau bisa jadi misalkan nggak yang ekstrim aktivis apa gitu ya, tapi setidaknya kamu dalam satu komunitas atau lingkungan kamu tuh kamu yang memberikan banyak pengaruh terhadap orang-orang sekitar ya, entah lewat agama, entah lewat apapun ya keahlian kamu ya, entah lewat hukum mungkin ya keahlian kamu, atau bisa jadi
pendidikan ya, atau mungkin kesehatan. Jadi kamu pelopor gitu ya. Mempengaruhi orang-orang di sekitar kamu untuk melakukan hal positif yang uh, kamu kamu yakini itu benar ya. Jadi itu misalkan ya mempelopori ibu-ibu PKK bisa jadi ya, atau mempelopori misalkan gerakan ngaji bersama, atau mungkin gerakan membersihkan pantai ya, apapun lah ya, sesuai dengan passion kamu di mana gitu. Jadi itu ya The Hierophant-nya aku rasa di sini. Itu sisi unik kamu ya. Ya tentu unik ya orang-orang seperti ini, karena dari sekian banyak orang kan tidak semua orang punya atau kepikiran hal-hal seperti ini. Jadi itulah kenapa kamu unik. Terus di sini ada Nine of Wands ya. Ya, cuman kamu orangnya agak tertutup ya, agak tertutup, dan banyak mengkhawatirkan hal-hal ya, hal-hal tertentu, atau juga cenderung terlalu teliti. Kalau aku lihat di sini ya, kamu terlalu teliti dan kritis ya, sehingga ya kenapa kamu jadi orang yang aktivis, karena memang kamu orangnya kritis sekali, sangat waspada ya. Jadi pertahanan dirimu itu ya berdasarkan dari kewaspadaan kamu. Jadi misalkan nih satu kejadian itu ya, ya contoh yang paling deket ya, ada minyak goreng langka. Kamu mungkin cara berpikirmu mungkin berbeda dari orang-orang yang lain gitu ya. Misalkan orang lain berpikir bahwa bisa jadi ini adalah karena ketidakseimbangan di antara bagian pemasaran mungkin, atau di bagian produksi, atau bagian ya intinya hal-hal yang cukup di permukaan aja gitu ya, atau mungkin ada yang menimbun dan lain sebagainya. Kalau kamu lebih dari itu ya mikirnya ya, bisa sampai kalau diurutkan tuh bisa sampai kemana-mana arahnya ya, sampai kepentingan apa itu kamu sampai kepikiran ke situ. Jadi saking telitinya, itulah kenapa ya itu sekali lagi ya kamu jadi orang yang pelopor ya, pelopor. Jadi karena sifat kamu yang melihat segala sesuatu atau suatu peristiwa itu sangat detail sampai ke akar-akarnya, ini kemana sih gitu loh arahnya, ujungnya ini sebenarnya apa sih gitu loh. Jadi kamu cenderung mengurai benang yang kusut, kamu mencari ujung ya, sebenarnya ini ujungnya apa gitu. Kamu orangnya seperti itu, itulah keunikan kamu ya. Mungkin bagi orang lain kamu dipandang cukup ribet, tapi it's okay ya, orang memandang kamu ribet nggak apa-apa, yang penting kamu nggak ngerasa ribet. Ya itu aja ya. Jadi ya inilah keunikan kamu, dan biarkan orang kalau mau ngomong kamu ribet lah, apalah, terlalu lebay, terserah ya. Karena ya tentu dunia membutuhkan orang-orang seperti kamu ini ya. Kalau semua orang nggak mikir sampai detail, tentu kesalahan akan dibiarkan aja gitu. Jadi dunia memang butuh orang-orang yang punya karakter seperti kamu. Tetap berjalan sesuai dengan jalurmu sendiri ya. Jadi nggak usah memikirkan orang-orang yang ngomong nggak jelas itu ya, karena mereka nggak punya kerjaan aja ya. Jadi suka komentar negatif. Kalau menurutku sih orang-orang yang suka komentar negatif itu sebenarnya hidupnya itu nggak menarik ya, dan dia nggak ada kerjaan lain selain mengomentari negatif. Sebenarnya kalau orang sibuk kan nggak ada waktu ya buat komentar negatif, buat apa gitu kan ya. Kalau mau mengkritisi sesuatu ya nulis ya kan, nulis di artikel mungkin, atau menulis buku, atau mungkin bikin forum-forum diskusi, atau mungkin kayak kamu ya, jadi action ya. Makanya kan di sini action speak loudly ya, express your love through action. Jadi kamu memang mengekspresikan dirimu yang sebenarnya atau keunikanmu itu lewat action.
ya, dan kamu cenderung berani, tidak takut terhadap resiko yang ada di depan kamu ya, The Fool nih. Dan kamu punya jiwa yang bebas, dan ya memang seperti inilah diri kamu. Kalau kamu tidak seperti ini ya, ya bukan kamu gitu ya. Itu terus kemudian ada Six of Swords ya, jadi kamu juga tipe orang yang mudah sekali berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini dalam artian banyak hal ya, entah itu di pekerjaan, entah itu di relationship, entah itu di tempat tinggal, lingkungan tempat tinggal, karena kamu cenderung bebas orangnya ya, dan kamu menikmati berinteraksi dengan orang-orang baru. Kamu cenderung tidak terikat secara emosional terhadap orang-orang di sekitarmu. Kamu hanya menikmati aja gitu ya, menikmati pengalaman-pengalaman, entah itu baik entah itu buruk ya, sehingga itulah yang membuat hidupmu bermakna. Jadi kamu sudah mengetahui atau kamu sudah memahami ya Page of Pentacles ya, kamu sudah sudah melalui sekian lama pencarian tentang jati dirimu yang sebenarnya, dan kamu sudah menemukan ya, The Empress, The Lovers, ini kamu sudah menemukan itu, bahkan kamu juga sudah yakin bahwa ini adalah jalur yang benar bagi kamu ya, jalur hidup yang benar. Dan bisa jadi kamu ya, bukan bisa jadi ya, tapi kamu orang yang sudah tahu tugas hidupmu itu apa ya, dan juga misi jiwamu itu apa ya. Aku bikin pick a card tentang misi jiwa dan tugas hidup beda ya, jadi ada yang beda ada yang sama. Mungkin kamu bisa nonton lagi, atau mungkin kapan-kapan aku bikinkan lagi ya, biar ya, misi jiwa orang kan banyak sekali ya, probabilitasnya, jadi atau macamnya itu kan banyak, jadi mungkin bisa, kalau nggak nemu di video yang kemarin, bisa aku bikinkan lagi ya, jadi biar kamu ada gambaran lah ya, misi jiwamu itu sebenarnya apa, tugas hidupmu itu sebenarnya apa. Bisa jadi itu nyambung, bisa jadi itu enggak ya, tergantung masing-masing orang dan tergantung takdir kamu tuh di mana. Dan kamu yang milih kartu 2 ini sudah paham betul dirimu yang sebenarnya itu seperti apa, dan bahkan kamu juga enggak memikirkan perkataan orang ya, komentar negatif, stigma negatif, kamu udah menghilangkan itu, dan memang benar-benar this is the real you ya. Jadi The Lovers ini kamu juga mencintai dirimu sendiri, kamu mencintai sisi negatifmu juga ya, yang dianggap orang terlalu lebay mungkin ya, terlalu ribet, dan kamu mencintai ya, kamu berpikir bahwa sesuatu hal yang ada di dunia ini nggak ada yang nggak berguna ya. Jadi semua sifat, semua karakter itu pasti berguna ya, cuman kadarnya aja ya yang mungkin dikurangi atau mungkin ditambahi, itu aja sebenarnya ya. Ten of Pentacles ya, jelas kamu, karena kamu sudah paham tentang dirimu, kamu udah tahu misi jiwamu, kamu udah tahu tujuan hidupmu, tentu kamu adalah orang yang sudah selesai dengan dirimu sendiri ya. The Chariot ini ya, ini juga menggambarkan bahwa selain kamu orangnya bebas, kamu tidak terikat terhadap mungkin instansi, atau mungkin ya tidak terlalu terikat ya, jadi sewaktu-waktu kamu bisa pergi, sewaktu-waktu kamu bisa meninggalkan itu. Dan memang ada orang seperti ini, dan dunia ya sekali lagi membutuhkan orang yang seperti ini ya, seperti kamu. Dan kamu juga bisa mengendalikan situasi atau emosi yang ada dalam diri kamu, sehingga ya kamu udah selesai dengan diri kamu dewasa. Makanya kamu bisa The Hierophant ya, mengajak orang-orang di sekitar untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif ya, dimulai dari hal yang kecil, dan kamu sudah berhasil melakukannya ya itu. Dan Ten of Pentacles-nya tentu orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia akan banyak membagikan, entah itu ilmu, entah itu tenaga, entah itu keuangan, apapun lah ya, kamu tentu akan berbagi ya. Jadi karena kamu udah selesai dengan dirimu sendiri, dan kamu udah tidak membutuhkan apa-apa lagi gitu ya. Jadi orang yang udah selesai dengan dirinya sendiri itu begitu ya. Kalau misalkan ada orang yang
cenderung terlalu curiga sama orang, atau mungkin selalu berkomentar negatif, atau mungkin membenci orang lain, itu artinya dia belum selesai dengan dirinya sendiri, dan dia belum menemukan dirinya itu sebenarnya untuk apa sih hidup di dunia ini ya. Karena sebenarnya penting sekali kita mengetahui tujuan hidup kita, misi jiwa kita. Karena ya apa ya itu, biar kita tidak menjadi orang-orang toksik bagi yang lain ya, atau biar kita tidak menjadi beban bagi yang lain ya. Yang paling penting itu ya. Jadi tanamkan prinsip bahwa kita seyogianya, sebaiknya ya, sepatutnya bergantung pada diri sendiri, bukan terhadap orang lain ya. Itu yang paling penting, karena kita dilahirkan di dunia ini kan sendirian. Tentu kita kembali kepadanya dalam kondisi sendirian juga ya. Orang lain gak akan bisa menolong kita ya. Yang bisa menolong kita hanyalah diri kita sendiri. Oke, itu terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, tekan tombol notifikasi loncengnya ya. Silahkan di like, komen positif, dan juga share biar video ini bisa channel ini bisa direkomendasikan oleh YouTube ya. Karena kalau direkomendasikan, tentu banyak orang yang akan lebih banyak orang yang bisa mendapatkan manfaatnya gitu ya. Tentu setiap orang butuh hal-hal seperti ini ya, karena kita terus belajar setiap hari, dan kita saling belajar lah, intinya seperti itu. Dan yang mau private reading bisa nomornya di bawah ya, silakan diklik, tanya tata cara dan juga price list. Ya, yang mau mendukung channel ini ya bisa dengan ngeklik link yang ada di pesan ya, link belanja Shopee ya. Jadi kamu bisa belanja di Shopee dengan link itu ya, nggak ada potongan sama sekali ya. Jadi sama aja kayak kamu belanja seperti biasa ya. Jadi dengan begitu maka aku bisa mendapatkan komisi dari situ, dan itu bisa membantu mengembangkan channel ini juga ya. Sekian ya, dan terima kasih teman-teman yang udah ngeklik ya, yang udah mendukung channel ini dengan diam-diam. Tentu apapun yang kamu lakukan ya, apapun niat baik, meskipun kamu sembunyi-sembunyi, meskipun aku nggak tahu kalau kamu ngeklik itu ya, yang ngeklik siapa, yang beli siapa ya kan, tentu itu akan dicatat oleh semesta, dan ya kebaikan yang kamu lakukan meskipun itu sembunyi-sembunyi, itu akan kembali kepada dirimu sendiri juga ya. Oke, itu aja buat teman-teman. Terima kasih banyak, kita ketemu di video-video selanjutnya ya, bye bye.